A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma nusalli fasallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah begitu banyak memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat ihsan, nikmat kebaikan, nikmat Islam, dan begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita semua. Tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat hijrah yang saya muliakan, pada siang hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disempatkan iman di dalam diri kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan sekarang, banyak yang ditemui. Tetapi kita sekarang alhamdulillah, Allah titipkan iman kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Yang akan datang belum tahu sahabat hijrah. Tapi yang berlalu insya Allah ampunkan. Kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita berlalu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang apabila sering melakukan kebaikan, amal-amal surga, maka dia akan terbiasa melakukan kebaikan. Tapi orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, dia akan menikmati kemaksiatan tersebut. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tanda-tanda orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tandanya. Apabila ada tanda-tanda ini di dalam diri kita para sahabat hijrah, maka Allah telah mencintai kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyampaikan kepada kita semua yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Innan nura idza dakhala sadrah in fashaha wan syarah. Alamatuhu dzalika ya Rasulullah." Sesungguhnya kata Rasulullah, apabila telah dimasukkan cahaya Allah, nur Allah kepada seseorang hamba, maka in fashaha wan syarah, bahagialah dan lapanglah hati seseorang hamba tersebut. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda orang yang apabila dimasukkan cahaya Allah kepadanya, maka lapanglah dan bahagialah hati seseorang tersebut. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Alamatuhu dzalika ya Rasulullah?" Apakah alamatnya Rasulullah? Apakah ada tanda-tandanya ya Rasulullah? Apakah ada ciri-cirinya ya Rasulullah? Orang-orang yang apabila dimasukkan cahaya kepada seseorang hamba, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ada. Yang pertama tandanya adalah sahabat hijrah, at-tajafi andaril ghurur, merenggang kita dari dunia tipu daya ini. Dia jadikan dunia ini
hanya sebagai tempat mencari amal ibadah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dunia ini bukan untuk tujuan pertamanya, bukan. Tetapi dunia ini hanya dijadikanlah tempat mencari amal ibadah, bersedekah sebanyak-banyaknya, supaya apabila Allah panggil dia menghadap kepada Allah dengan hati yang berbahagia. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ciri-cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merenggang dari dunia tipu daya. Kita harus merenggang dari dunia tipu daya ini. Jangan sampai kita menjadi orang berteman, orang yang akrab dengan dunia, sehingga kita lupa dengan akhirat kita, tujuan yang sebenarnya. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama Islam kita tidak melarang kita mengurus dunia, tidak. Agama Islam kita tidak melarang kita mengurus dunia, sahabat hijrah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengurus dunia ini jangan sampai kita berteman akrab dengan dunia ini sehingga kita lupa dengan tujuan sebenarnya. Yang berkebun silakan, yang berdagang silakan, yang mau ke pasar dan segala macam mengurus itu ke kantor silakan. Tetapi sahabat hijrah, di dalam kita mengurus dunia kita, jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar dunia, akhirat tidak mengikuti, sahabat hijrah. Kita kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Begitulah sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita selalu memikirkan, tidak perlu kita memikirkan dunia ini. Tidak perlu kita memikirkan, oh besok makan bagaimana? Oh besok ini anak saya bagaimana ini? Oh besok makannya bagaimana? Oh besok uangnya bagaimana ini? Jangan dipikirkan. Terus kejar akhirat. Insya Allah Allah akan memberikan dunia kepada kita, sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu segala urusan kita di atas muka bumi ini, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala urusan kita, baik itu kesedihan kita, baik itu beban yang pikiran kita yang kita pendam-pendam selama ini, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita, oh banyak orang sekarang sahabat hijrah yang curhatnya kepada sosmed, oh ini dan segala macam, saya sakit kepala dan segala macam. Itu tidak bagus, sahabat hijrah. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala segala permasalahan kita di atas muka bumi dan bertawakal, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal inabatu ila daril khulud. Kita akan kembali kepada akhirat yang kekal. Kita semua yakini sahabat hijrah, semua yang bernyawa akan kembali kepada akhirat yang kekal. Jadi semasih Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di permukaan bumi ini, maka dari itu perbanyaklah amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan setelah mati, yaitu akhirat, yaitu padang mahsyar. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tanda-tandanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Mempersiapkan kematian sebelum datang kematian menjemput kita. Ini yang tanda-tandanya. Orang-orang ini dia akan mempersiapkan kematiannya. Apabila dia telah dimasukkan cahaya kepada hati seseorang hamba, maka dia, ini tandanya, dia akan persiapkan kematiannya sebelum datang kematiannya. Orang yang pintar kata Rasulullah SAW adalah selalu memikirkan kematiannya, yang dia renungkan untuk kematiannya, apa yang akan perbawa untuk akhirat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kematian sebelum datang kematian. Sebagaimana Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya. Allah sampaikan di dalam firman-Nya Allah di dalam surat, di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang akan dia bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kita kerjakan kebaikan, Allah mengetahui, Allah balas dengan kebaikan, yaitu surganya Allah. Kita kerjakan kemaksiatan, kita kerjakan segala macam kemaksiatan di muka bumi ini, maka Allah sangat maha melihatnya, maka Allah akan membalasnya, yaitu dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Maka dari itu jangan sampai kita merugi nanti, sahabat hijrah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, fujuroha wa taqwaha. Ini jalan yang fujur atau jalan yang celaka, dan ini jalan yang beruntung dan lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fujuroha wa taqwaha. Ini jalan yang fujur dan ini jalan yang takwa. Kalau pengen masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ini jalannya. Lakukan solatlah, lakukanlah amal ibadah, bersedekahlah. Ini jalannya, insya Allah akan Allah balas dengan surga. Kalau kita mau masuk neraka, ini jalannya, kerjakanlah salah kamu. Gak solat silakan gak solat, menganiaya dan segala macam bermaksiatlah, dan Allah akan berikan neraka kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang merugi, sahabat hijrah. Maka dari itu kami mengajak kita untuk semua, mari kita renungkan kematian sebelum datang kematian menjemput kita semua. Apa yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah kita sumbangkan untuk anak yatim, yang pernah kita usap kepala anak yatim, yang pernah kita bantu fakir miskin, pondok pesantren, masjid dan musola dan selain-lainnya, dan yang pernah bantu tetangga kita, dan yang pernah kita bantu orang-orang yang susah di sekeliling kita, itulah yang akan dapat menolong kita. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat hijrah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan yang tanda-tanda orang yang telah dimasukkan cahaya kepada sodrun hadada seseorang, dan lapanglah dada seseorang, dan berbahagialah dada seseorang. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah kita harus merenggang dari dunia tipu daya, ini tandanya. Yang kedua adalah kita harus meyakini akan kembali kepada negeri yang kekal, yaitu akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah tandanya kita mempersiapkan kematian sebelum datang kematian menjemput kita. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, sahabat hijrah mati, semua kita mati. Apa yang harus kita cari? Maka itu persiapkan, sahabat hijrah semua, yang kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mungkin sampai di sinilah ceramah singkat kami, sahabat hijrah. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.